Habis cuy. Gimana? Kok nggak terawih ya? Terpenjara dalam belakang. Kemarin beberapa hari tuh nggak kelihatan tuh ngapain tuh? Nyepi cuy, saya mencari inspirasi di kamar, menyendiri. Gimana cara mencari inspirasi tapi kita nggak melihat apapun? Di kamar. Mengimajinasikan cuy. Imajinasikan. Iyalah. Kita kan punya bakat bawaan dari Tuhan tuh, imajinasi. Emang ada garapan apa waktu itu? Imajinasi. Ya untuk celengan aja. Celengan untuk kedepannya kan mesti ada garapan-garapan yang perlu inspirasi lebih. Jadi nggak melulu mencari inspirasi itu keluar ke jalanan atau ngopi atau gimana. Kadangkala kita perlu untuk menyendiri dari orang lain di kamar atau gimana. Dapat apa? Hah? Dapat apa? Dapatnya ketenangan, sendirian, kesunyian. Inspirasinya di mana cuy? Inspirasinya sendirinya itu. Ya apa Sunyinya hasilnya? itu. Hasilnya tuh loh. Nantilah kita akan tahu. Nanti oke. Kan proses kan nggak perlu diperlihatkan. Semua orang hanya tahu hasilnya aja kan. Tapi secara tematiknya, ini inspirasi untuk menyelesaikan hal apa? Karya itu karya apa? Ya karya musik mestilah. Saya kan di jalur musik. Tapi yang lebih intinya itu karya tentang lagu seseorang yang ditinggal sendiri oleh temannya. Lagu seorang tinggal sendiri. Iya, karena ya seseorang yang mempunyai teman banyak, teman sahabat lah. Ketika teman-temannya itu dikenalkan dengan orang lain, teman-teman saya itu, teman-teman orang itu memilih orang lain itu yang saya kenalkan, lebih memilih. Oh. Nah, lagu ngomong siapa? Temenmu apa kamu yang buat? Ya ada sedikit cerita dari saya, ada sedikit cerita dari teman-teman yang lain, dan juga saya kembangkan, saya imajinasikan. Oke. Berarti itu proyek indie ya, sendiri ya? Ya indie kan aja, bekerja sendiri, terus nggak pakai label gitu. Saya berjalan sendiri, mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya, kata Mas Erik Sukakti. Yang nyanyi sendiri berarti? Enggak lah, saya kan nggak bisa nyanyi. Untuk penggarapan memang saya, terus dibantu teman-teman yang lain. Teman-teman di sini belum? Ya sebagian. Genre ngomongin genre apa? Ada agak pop, rock, agak kepang juga. Gak tau lah, pokoknya intinya dia buat aja lah gitu. Jalan. Sekali kemarin tuh lagu Mas Pri tuh ngomong drumnya tuh drum mana? Oh iya, buat itu tuh revisi evaluasi dari teman-teman Galaka kan kemarin katanya kurang ada dinamika, jadi itu lagunya sudah muncak tapi itu beatnya itu masih sama gitu. Jadi tidak ada pemuncakan. Kalau kata onani itu, kasarnya onani itu belum ngecrot gitu, masih belum klimaks. Jadi ada pembenahan sana sini. Kalau ada evaluasi kan berarti ada tujuan. Iya. Nah emang tujuan dari lagu itu tuh mengarah kemana gitu? Tujuan secara proyek ya, secara hasil ya, bukan secara lagunya latar belakang atau apa enggak. Hasilnya tuh mau diapain? Jadi ya kalau emang lagunya flat gitu ya berarti kan nggak salah. Ya nggak salah, tapi kan ya, kalau improv. Tapi kan kalau bahan sederhana, tapi dibungkus dengan biasa saja, dengan sederhana, ya hasilnya sederhana. Tapi kalau bahannya saja sederhana, terus kita bisa mengembangkan lebih dari sederhana itu kan malah lebih bagus.
Berarti ntar nadanya mau naik turun. Iyalah, ada dinamikanya lah. Jelas. Nggak cuma musik yang ngikutin doang yang dirubah. Iya. Penyanyinya pun harus iya. Harus itu. Jangan kemarin kan juga vokalnya itu kan masih guide ya. Dia kan waktu take pertama kan penyanyinya sambat. Lagi pilek gitu. Terus ditambah lagi sedang minum itu ya. Mobile minum gitu doang masaknya. Banyak sih. Ya itulah. Makanya itu masih guide, nanti akan ada kita take ulang agar lebih bagus. Jadi diulang semuanya. Diulang lah. Nggak ada perbaikan berarti. Menghancurkan bangunan, dibangun lagi. Enggak, ibarat rumah itu ketika catnya ada yang rusak, ada yang kurang cocok, itu catnya aja dibenahi, bukan pondasi bangunannya. Tujuh. Emang pondasinya apa ngomong? Dari apa nih? Pondasi dari latar belakang masalah kepenulisannya atau gimana? Lagunya lah yang lagi dibuat. Pondasinya gimana nya? Di penyanyi atau di... Kalau pondasinya sebenarnya dari penyanyinya dan penulisnya. Ya kalau pondasinya penyanyi yang tulis nggak perlu dirubah dong. Katanya pondasi nggak perlu. Iya. Berarti yang nyanyi nggak perlu diulang dong. Perlu cuy, karena kan itu masih guide dan masih bersifat sementara, tidak nanti hasilnya adalah itu. Ya, berarti dia nyanyi ulang. Iya. Nah ini intinya mau rekonstruksi atau renovasi? Renovasi, karena kan kalau dalam sebuah take rekaman itu sebenarnya take vokal itu adalah yang ikut pertama dan ikut yang terakhir. Yang pertama itu hanya buat guide untuk memudahkan menggarap musiknya. Yang terakhir itu adalah sebuah penyempurnaan. Jadi ditaruh di belakang, paling belakang sendiri. Semua clear, semua udah clear, take vokalnya di mute, kita take ulang. Pakai hasil yang paling terakhir itu. Yang paling Jadi di mana-mana rekaman tuh jarang orang yang rekam langsung jadi gitu. Enggak. Butuh waktu mungkin berbulan-bulan untuk sebuah menggarap satu lagu. Karena kan setiap ada penggarapan, per revisi itu mesti ada sebuah penambahan yang itu untuk membangun suasana musiknya. Mood tuh pengaruh juga. Mood dalam bermusik, dalam penggarapan sebuah lagu itu sangat berpengaruh, karena itu sebagai contoh ada kita menggarap musik yang sangat melo dan yang garap itu ya semuanya, bukan hanya yang komposernya, bukan playernya juga termasuk penyanyinya. Itu kalau dia sedang bahagia tuh rasanya beda waktu dia melu dan penyanyi saat menyanyikan, mesti beda. Berarti ngikutin lagunya lagi melo ya kalau bisa pas iya. Kalau orang yang profesional di kota-kota besar itu ada yang namanya vokal director. Halo bos. Vokal director tuh tugasnya dia mendirect vokalis rekaman tadi. Seperti psikolog lah. Ada media-media hipnotis yang digunakan untuk nyanyi. Jadi vokal direkturnya tuh membawa mood penyanyinya, mau dibawakan kemana. Gue ya. Belum selesai ya. Vokal direktur. Iya, vokal direktur. Nah, kelemahannya kita tuh di situ. Kita take vokal ya take aja gitu loh. Kita persilahkan penyanyinya sendiri untuk bebas gitu loh. Dan namanya orang baru pasti ya. Iya. Depan alat-alat perekam nih pasti mereka dan keraguan. Ini pemain musik semuanya
seprofesional tekniknya kayak apa ya. Kalau di depan arah rekaman dia take alatnya. Pasti gugup, pasti nervous, pasti profesional pun gitu. Pastilah. Berarti take tuh misalnya take vokal nih berapa kali take banyak ini kita ambil yang paling bagus. Iya. Bahkan dalam satu narasi lirik sepanjang itu bisa jadi lirik yang di depan ini yang paling bagus kita ambil tersambung yang tengah. Berarti satu vokal taking vokal pun itu bisa nyomot terbaik dari sambung-sambung gitu. Iya, sambung-sambung. Nggak pernah lepas dari editing berarti ya? Nggak pernah lepas. Tapi yang bagus, ini belajar dari masa lalu lah. Jadi dulu itu orang-orang tua kita kalau rekaman itu nggak pernah pakai editing. Buat memperbaiki pitch vokal yang rusak pun, yang fals itu nggak ada. Dulu sekali take ya take itu yang dipakai. Kalau salah ya harus ulang dari awal. Nggak bisa. Dulu belum ada komputer ya kayak sekarang. Sekarang kan dari awal aja. Dan mesti dapat cemooh dari kru studio. Wah, main musik macam apa ini? Nggak bisa main musik, nggak becus. Mesti digituin, mesti. Jadi sekarang bisa dibilang adanya editing dan lain-lain itu seperti halnya manipulasi gitu ya. Iya, kayak memanipulasi. Ya, makanya kita harus sebagai anak muda yang di era milenial ya. Makanya kita harus memanfaatkan alat-alat yang ada ini. Kita jangan sampai kalah gitu loh. Orang tua dulu kita tuh rekaman tuh nggak ada kayak gitu. Tapi hasilnya bagus-bagus. Itu ngomong-ngomong vokalisnya datang gitu. Ya. Halo. Bisa langsung dicoba mungkin. Ya iseng-iseng aja gitu. Oke. Mas vokalis bisa ke sini ya? Langsung dicoba iseng-iseng tipis-tipis gitu. Bisa. Kayak gitar biasa bisa nggak? Bisa. Ayo mas. Belum mandi. Emang mandi tuh ada pengaruh sama suara? Gitu? Enggak sih, enggak ngaruh. Saya awam dalam hal seperti itu. Kalau belum merokok masih ngaruh sih. Belum makan, belum merokok. Oh, belum mandi enggak ya? Enggak lah. Sering gimana lirik pertama? Untukmu. Ayo Mas Fri. Ayo. Duduk. Ambil kursi kecilnya. Dari sini Mas Fri. Ambil kursi kecil Mas Fri. Iya, enggak apa-apa. Duduk sini kalau nggak mau kamera. Depan situ. Depan sana. Motor suaranya masuk banget ya? Masuk, suara masuk. Ya, ini namanya Mas Pri ya, dia belum mandi dan nggak mau masuk kamera. Cara memulainya gimana? Ini lagu tulisan diciptakan oleh Mas Pri. Lagu apa ya? Apa nih? Pelepasan. Jadi kalau saya melihat liriknya tuh ditinggal malah bahagia gitu ya. Tapi kalau lihat di orang lain bisa bacanya dari lirik juga. Oh iya, kalau yang tinggal. Kalau dari sudut orang lain tuh bisa juga itu liriknya tuh kamu meninggalkan tapi kamu bahagia. Dan berharap aku lebih bahagia daripada dia. Iya. Ini tergantung yang mendengarkan. Iya. Kalau yang mendengarkan pernah ada pengalaman ditinggalkan yang lebih, dia akan ngerasa lirik itu berpihak pada dia. Iyalah. Sebaliknya itu tergantung. Ya udah langsung coba. Enggak serius ya? Jangan serius ya, santai. Siapa yang mau ngikutin ini? Jadilah. Ya, oke.
Sosok yang selalu bahagia. Karena jika tidak, maka perjuanganku untuk melepasmu akan sia-sia. Hanya ingin mengatakan satu hal bahwa aku sudah bahagia dan telah menjadi aku. Hanya ingin mengatakan satu hal padamu bahwa aku sudah bahagia yang telah menjadi aku ya tanpa kamu. Kayak langsung disaut pas tanpa kamu mau disaut apa gitu. Selamat tinggal. Kayak gitu. Tadi kita jangan bocorin banyak-banyak. Oh gitu ya. Oke lah. Kita harus bocorin dikit-dikit ya. Spoiler dikit-dikit doang ya. Ya, kita sekarang bicara sama Mas Pri. Mas Pri yang nggak mau masuk kamera. Belum mandi. Lanjut teman. Tangannya aja bau. Mandi soalnya. Ini kita bicara soal latar belakang lagu. Kenapa memilih tema itu? Kenapa menuliskan lirik semacam itu? Kan? Gimana Mas Pri? Coba ceritalah. Ini mungkin podcast-podcastan, tapi ini mungkin dilihat seluruh negeri, bahkan dunia, Mas. Semoga dilihat dia. Ya. Ini untuk mengenang masa muda sih. Ya. Mas Pri belum terlalu tua. Hampir. Hampir mencapai batas dilarang ikut podcast gitu loh. Cuman nggak fitnah sih. Pada husnuzon udah pada tua. Husnuz. Gimana tuh? Melanjutkan. Gimana Mas? Gue ya. Karena dilihat tuh dari temanya tuh tema patah hati. Sebenarnya sih apa ya? Pesan. Enggak, beberapa hal yang belum pernah terucap ya. Asik. Jadi dulu sempat pas kontak segala macam. Terus ya mobile. Semuanya terpendam gitu. Oh, jadi ditinggalkan tanpa alasan. Alasan ada. Alasan tuh ada. Cuma setelah itu kan langsung kontak. Setelah kejadian itu langsung kontak dan banyak hal sebenarnya yang pengen tak ceritakan. Maksudnya tak sampaikan, bukan cerita. Yang banyak tak sampaikan. Setelah nggak tahu ya panjang waktu gitu, mulai kemana-mana nggak jelas. Nggak bisa nata kata-kata ya. Karena itu terpendam semua gitu. Terus mungkin beberapa kali pernah tak tulis di catatan. Terus sampai pada akhirnya udah perjalanan itu kayak kata-kata yang belum pernah tak sampaikan tak rangkum jadi satu. Jadi itu adalah sebuah cerita yang ingin kamu sampaikan. Rangkuman. Ya, rangkuman dari sebuah cerita yang ingin disampaikan tapi tidak bisa. Bukan cerita, Pesan. Pada akhirnya kan mau nggak mau ya, ayo berbahagia. Dengan pilihannya masing-masing. Pesan belum tersampaikan berarti konflik belum selesai loh. Belum. Mana ini? Terus tanggal 21 ada direkam. Itu temanku Kantong yang Mas Kantong ya yang ikut juga dalam take gitarnya. Kalau masuk kamera masih rahasia katanya, belum mandi soalnya. reunion friend. Ya kapan-kapan kita Mas
free Iya. aja. Nunggu mandi dulu. Nunggu mandi dulu. Kapan? Mas Kantong tadi gimana Mas? Mas Kantongnya juga kalau belum mandi kamu masuk kamera. Wah, dia lebih suka di belakang laptop. Oh, laptop. Jangan bilang pakai laptop dong. Kita pakai kamera profesional. Gimana Mas Kantong tadi? Tanggal 21 Dia satu kan bulan Juni. oh Gemini. Anak gue ini loh. Cuman 21 itu perbatasan sih. Lebih ke perbatasan. Itu ngomong-ngomong pas di tanggal lahirnya Masnya gitu. Iya. Pas. Di sel ini. Terus tanggal 21 Mas Kantong merekam gitu. Apa nulis atau ngerangkuminya tuh kapan? Ngerangkuminya tanggal dari sebelum-sebelumnya. Terus beberapa ada perbaikan juga. Maksudnya kayak cocoknya pakai kata-kata ini, cocoknya pakai ini, terus nyari nada. Terus sama Kantong juga ditambahin masukan banyak. Nada sama instrumen lebih. Terus waktu mau nyanyi aku nggak kuat tuh. Nggak kuat terlalu tinggi lagunya atau gimana? Atau untuk hatinya yang nggak kuat. Nada selalu BP 6 dodo aku. Cendol dawet loh. Cendol dawet tuh. Jadi ada momen cendol dawet di Ada. pembuatan Dan itu lagu. diejek-ejek dong sama orang-orang. Maksudnya waktu di atas kan ada teman-teman yang lain, ada Peot, ada Jiwo. Buat story juga. Abadi dong momen itu. Tapi kalau HP-nya rusak, IG-nya keblokir kayaknya nggak abadi. Terus akhirnya udah tersampaikan ya. Ngirim waktu itu mikir kontak nggak ada, IG nggak ada. Ya IG ada sih, cuman udah biar apa ya? Los gitu, mau kebaca apa nggak kebaca, akhirnya kirim lewat email. Itu ngomong dibaca nggak? Dibaca. Kenapa ngirim pakai dibuat piringan dulu, surat kirim? Ngeprint CD dulu, Brand. Nggak zaman CD cuy. CD nggak zaman. Tapi kalau mau yang lebih berkesan Iya, email atau apa ya, pakai surat gitu. Pakai piringan hitam ya. Gila. Piringan hitam susah nyetelnya. Bingung player ya, Brand. Ntar mau buat kipas-kipas kan. Terus gimana respon dari yang dikirim itu, Mas? Iya responnya. Sampai lupa. Nggak mungkin lupa. Itu sebuah hal yang sangat tidak bisa dilupakan. Hal tabu itu kan. Apa ya, sama-sama juga isinya. Dia dijawab, dibalas pesan dulu. Semoga ya. Jadi visinya kalau pesan ya semoga. Bisa nih jadi lagu kedua, pesannya si doi itu, mantan doi itu bisa dilakukan juga. Iya. Terlalu spesial. Nyambung, men. Ya biar nyambung aja. Biar jadi sequel lagi. Yang penting kalau yang masuk dari email itu dari Shopee, nggak usah dibuatin lagu. Selamat Anda mendapatkan diskon. Kalau SMS itu kan. Gimana, Mas? Mesen. Iya. Mau ngobrol dulu? Monggo. Oh, mesen apa, Mas? Maaf ya Soto. teman-teman, karena yang buat podcast ini adalah Sini, Mas. pegawainya langsung. nanti rusak nih bangunannya kalau ganti-ganti orang. Bangunan sederhana kok tadi. cerita ini ketika jadi Firsa-Firsanya. Jadi pribadi. Luis, kan inspirasinya Firsa kan. Harus ini. Coba itu pas masa zaman Firsa itu gimana? Melihat prima dia waktu zaman Firsa. Apa ya? Firsanya prima. Iya, Firsa. Nah, dulu dia pernah cerita begitu, Bro. Coba masih mau cerita nggak dia sekarang? Mas, emang lu pakai kenyataan. Nah, gitu lanjutnya. Apa? Dulu di puncak, nggak puncak juga sih. Pokoknya dalam akhir tuh gue ngerasa gagal banget. Gue ngerasa gagal banget. Tapi gagalku itu sukses. Karena aku sukses dalam kegagalan. Verify dia kegagalan. Sukses satu berawal dari kegagalan. Iya cuy. Enggak berawal. Halo cuy, lah nggak cuma lu nggak kangen aku tak.
Jujur lah ini. Belajar. Terus sampai kayak apa ya? Oh ya dulu pernah sampai kepikiran gini deh. Aku istilahnya sampai gue tuh orang nggak bermanfaat banget, tapi minimal Biar kamu ada chat gak, Be? kebermanfaatan itu bisa bermanfaat orang-orang. Dicabut dong. Enggak, aku ngambil headsetnya. Gimana cara ngambil headsetnya? Ini mikrofonnya yang mana ini Bang? You just in the audio jack. Ini aku mampir ke masjidnya Fahmi kan. Aku nggak melihat Fahmi sama sekali. Kamu udah mandi belum? Boleh masuk kamera. Segini. Apa ini? Enggak apa-apa lah. Ini podcast bebas. Ya, podcast. Tuh udah putus belum? Masih lanjut. My life is like iPhone, I don't have iPhone. Bohong, kemarin dia punya anjing. iPhone 4 tuh. Oh, udah masuk tuh. Udah masuk. Aman ya? Sip. Gitu monitoringnya ya. Buat monitoring masuk nggak? Ya. Langsung dari cerita lagi dari menjadi Firsa dulu dari sempat menapaki tilas-tilas perjalanan Firsa. Bagus banget. Suaranya bagus banget. Lebih kayak apa ya dulu canggih. Kalau pertamanya sih ini sih diajak sama temen gue naik gunung dulu. Karena emang ada 2 mingguan nggak keluar hampir sebulan apa ya? Pokoknya di kosan tuh isinya dikasih sumbangan makanan. Anjir. Nggak pernah aku keluar kosan tuh. Setelah itu lah nggak jelas itu. Kuliah juga udah tinggal bener-bener tinggal. Ada jadwal nggak pernah masuk gitu. Ya pokoknya di kosan juga ya. Ya pokoknya ada orang datang baru aku makan gitu. Tapi ya alhamdulillah ya ada yang main aja lah, ada yang tetap kesana bawa makan juga gitu. Jadi pernah berapa hari tuh nggak makan? Kalau nggak ada yang ada play. 2 kali ya? 2 minggu. Sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu hidup nggak makan, Friend? Enggak, 2 minggu tuh ada orang kesana akhirnya bawa makan terus. Selama itu. Kira dia puasa Iya. selama 2 minggu, cuy. Kan 2 minggu doang, Friend. 2 minggu. Hai, Friend. Udah parah. Udah selesai aku. Kan 2 minggunya nggak pernah keluar, maksudnya ya baru lihat apa matahari sama. Ada play. Tapi emang asli terinspirasi oleh Firsa. Oh, kalian lagi nih ya? Tatap mata. Tapi Kita dong. ya gimana ya? Ya nggak tahu kan personal. Ini beneran, cuy. Aku mulai ini banget ya kayak. Iya setelah 2 minggu itu nggak pernah diajak, akhirnya ada yang ngajak keluar pertama, ayo naik gunung. Gitu. Sama temanku. Ada yang mau diungkapkan buat Mas Firsa Besari kalau Iya. nantinya nonton. Iya nggak apa-apa kan. Yakin aja Brand. Ditonton sama Firsa Brand. Nanti tagline-nya gede gitu. Firsa Bersari. Titisan Firsa Bersari gitu. Gak ada. Adiknya Firsa Besari. Yang berkumis. Mana-mana ya. Iya, dari lagu itu tadi soalnya. Akhirnya kan itu kan beneran bikin lagu. Iya itu cuma setelah apa namanya? Apa, cuy? Ini mau nambah lagi enggak? Gas. Gas lah. Pol. Mantap. Setelah apa tadi? Setelah capek hanya membuat saja ini kayaknya kurang ini emosinya kalau disajak-sajak saja. Nampak ya tuh betul lantunan gitu. Ya ide maksudnya itu ide awalnya kenapa Mas Pri kok ingin membuat lagu dari rangkuman. Dulu suka waktu berapa ya? Di waktu sekitar SMA itu ya. Dulu juga pernah buat, tapi waktu itu kayak ya cuma ngerangkai kata habis itu bikin nada gitu. Terus saya ngerasa kayak yang dulu udah lupa semua. Kayak apa ya dulu memori apa ya dulu pernah buat lagu. Oh ya. Pernah nulis ya. Cuma udah notnya entah kemana ya. Karena nggak direkam ya. Terus habis itu rekaman dari HP sama Mas Kantong gitu ya. Namanya Mas Kantong. Ya, panggilannya Mas Kantong. Buat temannya. EKE ya. Terus habis itu ada acara apa di sini? Di Alaka waktu ada acara di sini tuh
refleksi bukan Tahun baru iya. bukan cuy. Kalau kantongnya. Iya kesini tuh. Kantong kesini emang pure dia Iya waktu acara apa itu? ulang tahun Acaranya. teater. Oh iya acara teaternya Pak Boy ya. Nah ya, waktu itu nah sekalian lah. Ya udahlah, mumpung ada gitarisnya kita take. Oh. Kita take lah. Kita seriusin. Juga sama respon teman-teman walaupun dari komentar waktu upload di IG kan. Terus sampai sini juga ketemu Wildan, ketemu Bahwa gitu. Udah sekalian aja tag gitu. Sebenarnya kalau misalkan nggak di tag tuh kayak ya waktu itu udah terserah gitu loh, cuma beberapa pakai suara sendiri. Gak yakin juga sama suara sendiri. Hashtag bukan musisi kan. Jadi apa kalau bukan musisi apa? Pribadi. Oh, pribadi. Eksistensinya itu. Pribadi yang tetap musisi. Mas Kromo udah kesini boleh lah. Sini lah, sini. Malah meninggalkan loh. Gimana? Baby. Oh. Ngapain pindah? Situ lantar merusak bangunan. Enggak di sini. Ini kameranya soalnya 2 frame. Iya, biar buat 3 frame bisa lah. Maaf ya penonton, lagi ada gempa bumi nih. Sempit-sempitan gitu kan. Kelihatannya. Mau serius banget. Wih, jangan serius. Serius lah. Mau serius banget. Serius lah. Oke. Gini nih baru ada nih. Gimana nih? Stabil. Udah selesai belum tadi? Kayak belum ya? Udah. Gimana? Sorry. Udah sekarang eksistensi yang udah membunuh yang Haider yang lama ya soalnya. Membunuh. Ini Gara-gara merokok. Merokok membunuh Haider katanya. Kenapa nggak Haider aja? Haider. Tetap Haider juga. Kenapa nggak tahu. Pri? Kenapa harus Pri gitu? Tanya dia loh. Aku nanti Karena nama Haider itu lebih menurutku kalau dalam ekonomi itu lebih pasarable. Pasarable. Tapi aku lebih unik kayak di sini ketemu pri-pri yang lain. Oh iya. Pri siapa? Priyadi. Prisilia. Pringki nggak ya Pringki? Ringgi berarti. Ntar dia Mas Pringki ya lihat podcast Wasu ya. Itu masuk ke Bani Nur sih kalau Mas Frank gitu. Dia ada nurnya juga. Iya Nur. Aji in the middle. Sama juga di tengah juga. Karya. Frankie Karya. Pratama. Iya ada Nurnya. Frankie Nurnya di tengah. in the middle. in the middle juga. Anjir. In between. Memang Nur tuh in between ya selalu ya. Iya. Al-Muasab. Muasyid. Masa menceritakan momen itu masih dalam perasaan yang juga masih ini ya, berat ya? Enggak kan? Aku tuh kata-kata buat ngobrol kayak bukan kayak gerakan Bisa deh. Spontan aja. Spontan ini anggap aja nggak ada. We love you. ini orang-orang yang nggak tahu sekarang apa. Nah, Oh tadi taruh di masjidnya Fahmi. Kamu tahu ya? iya. Musola apa masjid cuy? Itu Fahmi sampingnya musola masih itu hitungannya. Musola ya. Tapi hari ini ganteng banget kan? Enggak ada. Jarang Kita nggak lama ketemu, aku pangling sama kamu. Kalau Iya sih serius. Ada di rumah. beneran. Wah, datang friend.
Gila. Mau ke sana malah datang. Malah datang sini. Iya, Justru iki itu. mau. Iki loh, ngomong gitu. Makanya aku mau Daripada di sana batu musuh. Enggak. Mending kamu di Aku mau ke sana loh sekarang. Iya. Nih. Oke juga nih, nanti in frame lah nih. Seru nih. Sumet lah kembang api ini sumet lah. Ayo Bran. Semakin berjalan. Gila. Target kan Enak, 1 jam. oh, Dil, nunggu kene sih, nunggu kene. Muatan lokal ini, Ben. Ganti tema apa nyambung? Nyambung apa ganti tema? Bebas. Ya bebas. Aku di sini belum selesai. Oke. Oh ya. Selesaikan dulu. Lah gimana? Iya. Yo, aku Iya. bingung kan sampai mana kan. Sampai apa terakhir aku sebelum berak tadi ini. Enggak tahu dia yang ubah. Komposer. Hipnotis ya terakhir aku. Ya tadi vokal direktur itu ya tugasnya dia mendirect vokal cuy agar sesuai mood lagunya. Ya duduk lah yang saya gimana? Anggap aja kayak Gemas Surya kemarin loh, kayak nggak pernah dianuin orang aja. Kamu tahu ya? Tahu lah. Siapa yang nggak tahu? Sialan. Nadila. Kelihatan ya. Ja. Ayo. Harus disimpan yang ini dong. Itu nggak meledak ya? Enggak, Pak. Ah, Til? Oh, Til. Wawancara nih. Wawancara sini. Sini. Oh. Wish. Semakin noise. Panen noise nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh. Apa yang tutup telinganya? Apa itu? Aku pengen beli percon tapi takut ditutup telinganya kan. Sering. Ya. Kalau direktur menentukan mood. Iya. Vokal direktur. Kan kalau bikin lagu tuh ada yang ngompos juga kan. Iya. Dia bagian apa biasanya kalau ngompos? Berbeda-beda sih dalam setiap orang yang garap, siapa yang punya garapan, siapa di studio mana, Nah, iya. itu beda-beda. Ada yang sebuah studio itu yang ngompos itu ya yang operatornya itu ada komposernya sendiri dari sebuah artis atau penyanyi. Ada yang penyanyinya sendiri yang dia ngompos, yang ikut ngompos lagunya sendiri. Bisa kepengenan penyanyi mau gimana, bisa kepengenan komposer mau gimana. Iya. Bisa komposernya aku pengen ini usul sama penyanyinya atau yang buat lagu. Soalnya ada gitu kalau misalnya nanti dia sebenarnya band itu udah punya karakter, tapi karena yang ngompos itu orang lain, karakternya hilang. Nah, gitu kalau itu fenomena di label-label major label di Jakarta, dia itu ada produser. Jadi produsernya itu dia yang menentukan arah karakter bandnya itu. Jadi menurutku ya itu pandangan pribadi. Iya, yang nggak terlalu, ya nggak buruk juga. Tapi buat pasar nggak buruk juga. Tapi ya kalau buat bandnya sendiri itu kayak pembunuhan karakter gitu. Kecuali kalau bandnya itu sudah Tapi emang dan itu masuk label major label terus dia tetap bisa membawa karakternya masih, tapi biasanya agak jinak dikit lah gitu. iya jadi agak 50-50 lah antara pasar dibawa ke pasar dan juga karakter idealis Komposer. Makanya kalau ada yang bilang sebelum ngerekam itu harus kenal dulu siapa nih orang yang mau ngerangementnya tadi kan. Iyalah. Ya kan? kalau aku sebagai komposer mesti saya mesti meeting dulu, saya ketemu jagoan buat apa, buat selain buat nyatuin visi misinya, nyatuin kliknya biar klik
hatinya. Mabuk bareng dulu gitu nggak? Ya nggak harus juga mabuk juga sih. Ya pasti ketemu feelnya dulu nih. Feelnya biar Kalau cewek ntar pacaran dulu. ya enggak. Feel. Wah, ada ini. Oke. Vokalisnya malah gua tahu mah duduk sini. Iya lah. Ini loh gimana Dar? Biasanya kalau meeting malah yang dibicarakan bukan 80% tuh bicara soal ya Personal. apapun yang dibicarakan. Baru nanti karya itu Karya itu 20%. Iya. Pasti Benar. ngomongin utang. Kemarin tuh dulu awakmu juga harusnya gitu, belum kenal Elvian saya. Karena aku pernah bikin kayak hampir enjoy desa gitu lah. Zaman itu Buat apa? pokok kayak gitu loh kan Mampan pernah bilang begini aja dulu sama dia. Oh nulis mah banyak, masih selalu nulis apa? Iya kan? Udah nyambungan nih prinsipnya. Orang tanpa menyebut merek. Siapa? Itulah ada yang dulu suka ngaper juga kan. Cewek cowok. Cewek kan lu bikin aja sekalian Indonesia. Oh itu ya. Iya. Ya, sininya nggak bisa main musik secara andal kan? Tapi kan punya teknik vokal. Jadi vokal doang. Ini lu gitar friend. Nah, ini lucu nih. Gini. Apa? Setiap orang tuh mempunyai bakat musikalitas bawaan. Semua orang tuh punya. Jadi bukan hanya teknik aja yang penting. Teknik bermain gitar yang bagus, teknik teori tentang musik, tapi rasa itu juga tidak kalah penting cuy. Benar. Rasa maksudnya gimana tuh? Rasa tuh bisa merasakan sebuah keindahan. Ini universal lebih dari musik. Jadi orang yang mengerti seni itu mesti tahu tentang keindahan, merasakan sebuah keindahan, Mengerti estetika ya. mengerti estetika. Nah, kamu pernah nggak mendengarkan musik terus tanganmu gini-gini atau Selalu. goyang Itu dikit-dikit? nggak pernah sering. Nah, yaitu musikalitas bawaan manusia. Pasti manusia tuh dalam bawah sadarnya tuh udah punya. Jadi semua manusia di bumi boleh jadi artis cover. Boleh. Bukan hanya artis cover, dia menjadi musisi pun boleh menurut saya. Dengan rasa mereka masing-masing. Jadi kita bertiga buat band lah gitu. Biar cepet kan gitu. Kalau tiga kurang brand instrumennya. Ya sekalian Gak Kan ada apa-apa cuy. komposer, friend. Apa? Jazz banyak. Ada cuy tadi kayak aku tahu ada jazz HP cuy, tapi kebanyakan. kalau ini tes cangkem ini. Kalau isinya sialan. Ya. Jazz rokok yang nggak ada sekarang. Kau Korek. nggak asing sama ini? Jadi kita harus berkata. Oh iya. Nah berkaten di Soalnya aku bingung daripada aku bawa ransel ya. Soalnya ya banyak. Tetap Butejon. Udah buteja Semakin ya. di depan. Saya aku bingung orang. Kena yang musisan. Kon sesuk jadwal gak? Sore. Ya ono gak jadwalmu aku ngepas sih. Sore jam itu. Ya sore. Ini podcast yang lucu. Jadi mendatangkan bintang tamu. Bisa bintang tamu. Ada record. Gue. Ngomong sih. Enggak ada record. Bakat bawaan manusia musik tadi. Buku ini ya. MH itu loh angkutan ritmis apa lupa kaki kiai apa gitu. Ya tahu. Itu kan gerakan ritmis kan kayak gitu ya. Ya. Musik itu menggerakkan secara tidak langsung. Itu udah aku tulis cuy. Iya. Coba baca dikit. Ya lah baca lah, aku agak lupa itu. Ya nggak apa-apa. Yang Ya sedikitnya itu tentang itu tadi bahwa manusia tuh membawa sedikit bakat musikalitas dalam hidupnya sejak lahir. Itu bakat musik yang langsung di
datangkan dianugerahi dari teknik itu penting, teori musik itu penting, tapi rasa itu tidak kalah penting. Ngomong-ngomong yang terekam yang paling dekat sama mikrofon kan? Ya enggak lah. Apa yang suara paling kencang? Enggak maksudnya tadi loh. Enggak. Iya. Noise-nya. Ya dengar, tapi kita lebih kenceng kok. Oh. Masa yang sana kedengeran yang sini enggak kan? Aneh ya? Aneh. Karena yang kedengeran. Ya minta maaf sama pemirsa kalau noise. Minta maaf. Karena kita kan di warung ya cuy. Gak usah minta maaf. Enggak, tapi kalau dulu pertama mendengarkan musik itu dan ya gitu, ini musik yang enak gitu. Gimana? Ya historical aja awal gitu. Ya awalnya ya emang tahu kalau bapak itu musisi dan saya didoktrin secara tidak langsung didoktrin dengan setiap pagi setiap hari itu mesti nyetel CD. Kalau itu enggak itu kaset pita. Merek-merek sebut Ya dengerin di Purple, terus ada siapa tuh? Zeppelin, Scorpion, Scorpion. Led Zeppelin. Bapak saya kan suka rock gitu. Terus Black Sabbath enggak? ya bersahabat. Terus dengerin kalau VCD itu dengerin dangdut koplo New Palapa. Yang akhirnya sampai sekarang tuh masih dalam bawah sadar saya tuh bahwa saya itu orang dangdut. Tapi nggak pure orang dangdut. New Palapa langsung keluar apa di kepala? Ya, saya dangdut. Saya langsung belajar mendalami alat perkusif gendang. Dari situ saya mulai belajar awalnya di pom. Ya, di SD saya ada grup organ tunggal ya sama kakak kelas. Organ Sejak SD. Kinetical kan? Ya. Ya saya setuju bahwa bakat itu dari lingkungan juga. Tapi saya juga setuju bahwa bakat itu genetika. Bakat Tentang itu loh, konstruktivistik dan behavioristik. Ya. Nah, Sepakat. saya sama-sama setuju. Itu terus saya juga pernah ikut ekstra karawitan ya, gamelan. Drum band saya waktu itu kecil, saya pendek gitu, teman-teman wah besar-besar, tapi saya pegang kuarto, yang 4 gede, 4 kecil. Itu tom-tom namanya. Ya, kuarto, Kuarto ya. ya. Terus habis itu pegang trompet ya, saya ngajari trompet Bisa juga. juga ganti alat Bisa. Terus SMP vakum. Tapi sekitar mau lulus itu saya diajarin sama kakak kelas saya yang mungkin dia sekarang udah besar namanya. Kakak kelas SMP saya namanya Mas Rimawan. Waktu SMP saya diajarin dikit-dikit tentang piano, belajar keyboard, organ tunggal gitu. Sama Mas David. Sekarang Mas Rimawan tuh dia yang punya lagunya Nela Karisma sama Dori Harsa. Yang ciptain dia Nela Karisma beli dari Mas Wawan. Yang ngerekamin, yang komposernya dia. Orang sini berarti. Orang Ponorogo. Duri Harsa berarti ya. Iya. Habis itu SMA saya nekuni keyboard karena disuruh guru saya di SMA, saya dipaksa untuk bermain keyboard. Saya diajarin keyboard. Ya sedikit mahir, saya buat band sampai sekarang. Panas ya. Terus di awal lulus SMA mulai belajar tentang dunia recording, dunia audio. Juga bukan hanya studio tapi outdoor tentang audio sound system. Saya belajar. Kalau nyebut album kira-kira apa yang paling berpengaruh, yang bisa akhirnya merubah segala sesuatu?
Saya yang paling merubah itu saya belajar dari Endang Sukamti. Apa lu bre? Album kelas 1. Kelas 1. Ya, sama yang kolaborasi. Wah, itu yang merubah hidup saya. Endang Sukamti juga bre. Hingga saya ingin belajar sebuah recording. Ternyata kan rekaman outdoor. Endang Sukamti suka. Jancok juga ini ya Endang. Berpengaruh besar banyak orang juga. Ternyata dia memberikan inspirasi banyak orang ya. Sempat waktu itu saya sama band saya itu berpikiran bahwa adek besok iso lah kayak Endang Sukamti. Bukan terkenalnya, tapi lebih bermanfaat kepada orang lain, menginspirasi. Iya, aku pun ngerasa ya. Kalau aku album yang paling berpengaruh di Endang adalah Angka 8. Karena dapatnya 8. Setelah itu ya akhirnya ngerti-ngerti ngeliat prosesinya. Dia kan apa ya, terbuka ya di hal kayak gitu. Iya. Dengan media YouTube gitu semuanya. Maksudnya dia setelah itu baru kan kita nyari tahu, ngulik sejarahnya. Dari dulu dia selalu berinovasi. Ketika zaman radio bikin radio lah, ketika zaman konser pensi-pensian kecil-kecilan ikut lah, sampai konser apa rumahan lah yang gitu-gitulah. Sampai sekarang ada YouTube, terus nggak berhenti, terus bikin recording studio Euphoria itu apa publisher Euphoria musik publisher. Itu yang inspirasi sih Endang tuh memang. Terus buat kampus sendiri ya, Nah. sekolah gratis cuy. Wah, Das ini pengen cuy. berangkat. Ini ya, cuma berapa? Setengah tahun ya? Iya. Program Satu tahun setengah. Itu udah banyak belum lulusan das Udah berapa angkatan gitu? rusak. Endang Sukamti. Dan itu dapat ijazah gitu. Atau sertifikat bahwa telah mengikuti kursus. Apa cuy? Kalau ini luar, yang luar coba, yang luar kira-kira. Album luar yang kira-kira berpengaruh itu. Bukan jadi inspirasi. Beatles, Iya. Legend. Itu tetap jadi legenda di hati saya. Yang juga tidak hilang ketika inspirasi saya itu datang dari Beatles. Elvis. Paul sekarang masih hidup dan dia ngeluarin album baru gitu. Ya. Gimana? Kalau aku pengen sekarang pengen berduet, pengen kolaborasi dengan ada kesempatan berkolaborasi pasti Mimpi dulu nggak apa, Bre? mesti aku wah sopo sih aku gitu. Tapi pengen Jelas. pengen nggak bisa bayangin kalau itu ada kesempatan kayak gitu. Dan jangan salah, saya tuh sampai sekarang tuh masih pakai alat abal-abal tuh buat rekaman. Jadi manfaatkan alat-alat yang ada. Abal-abal itu proses ya. Ya proses Menuju profesional. menuju profesional. Nah, ini ada cerita yang unik. Aku malu cuy. Dari alat-alat. Apa cerita? Gimana sih? Cerita Pak. Malu. Ini prestasi apa aib nih sampai Aib. Aib. Aib yang sebenarnya sebuah prestasi yang menjadi aib. Terus terang aja. Iya. Ini kan pengabadian masa muda. Waktu itu
ada dapat job lah, harapan buat musik tari. Ya saya kan juga lebih berkecimpungnya kan ke dunia musik tradisional. Ya tapi saya dunia musik modern juga iya. Saya disuruh buat, ada klien yang suruh buat musik tari. Saya tanya budgetnya berapa? 1 juta. Saya tolak mentah-mentah. Saya hanya minta udah 500 saja. Karena saya nggak mau membohongi hati gitu loh. Saya dengan alat-alat sangat tidak dikatakan profesional dihargai seperti itu. Tapi saya juga secara langsung saya merusak pasaran gitu loh. Tapi untungnya itu tuh teman sendiri, untungnya yang lain saya tuh ya dekat gitu loh. Iya. Jadi untungnya dia tidak merasa bahwa itu akan merusak harga. Tapi hasilnya maksimal 500.000 juga. Iya, jelas maksimal yang saya bisa dengan alat-alat yang ada. Ini kerendahan hati berarti. Juara 1 kan kalau salah. Iya, tingkat kecamatan tuh. Ini masih nunggu tingkat kabupaten lomba tari. Buka pasar awal apa malah. Iya. Ya, proses gitu. Tapi getun juga tuh 1 juta ya. Pacar saya bilang, "Oh, marah-marah. Goblok kowe iki. Ah, di 1 juta kan nanti kan bisa upgrade ngono lho intinya." Ya. Getun. Ya enggak apa. Ya berarti belum rezeki ya. Kalau job paling gede berapa? Ya, job paling gede nih sekarang. Pernah budget berapa? Jadi saya organ tunggal pernah paling gede itu 2 juta. Itu waktu itu di mana? Di Klaten. Saya ada job di Jawa jauh banget deh. Itu yang paling jauh menurut saya cuy. Job paling jauh. Yang gratis ada juga kan? Ada lah. Dia laka pernah di teman sendiri gitu. Bro awal dari manten nih, kowe ngisi-ngisi ya. Ya wes lah, udah lah. Kalau dihalangan dihargai kopi apa? Ya kopi, es. Ya sebelumnya komitmen sih. Terus aku es banget. Dia udah menawarkan es loh. Padahal sini di hati juga minta kopi, bukan uang. Tapi semua musisi sebenarnya gitu gak sih? Kecuali yang orang udah bapaknya aja udah superstar gitu. Ya, Semuanya tuh dihargai murah gitu. ya sebenarnya anu sih apa ya? Ya kalau sebenarnya hubungan teman itu soal harga tuh kalau bisa jangan harga teman, tapi itu kalau entah kalau itu soal pikiran, kalau soal hati itu beda. Kalau hati itu kan namanya teman kan kita bantu kan ya mesti kita harus bantu lah. Jadi harus sama-sama tahu diri. Gitu Sama-sama tahu diri, tapi kalau hati-hati itu ya nggak usah, nggak apa-apa lah. Kita kan kalau dalam agama kan kita bantu orang, di lain hari kan kita sama orang lain, nggak harus orang yang dibantu itu kan mesti kita akan dibantu. Itu poinnya, bukan dia ternyata yang membantu kita suatu saat itu kadang-kadang. Yang iya kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga ya emang orang itu juga yang bantu gitu. Dan jangan lupa kopi Jalaka. Kalian akan tereksploitasi. Coba be sekarang. Dan ternyata kita hampir 1 jam Ya. ngobrol asik. Kita 1 jam ini. Terima kasih itu bullshit yang nggak tahu apa itu. Yang penting bullshit semua. Bullshit lah cuy. Ini ngomong kosong jadi
Kata Mas Erik Sukamti, jangan percaya kata-kata saya 100%. Karena ini adalah opini pribadi yang bisa saja benar, bisa saja salah. Jangan lupa senyum ini. Itu kata Panji. Jangan lupa senyum. Kalau gitu sekian dulu. Juga setiap hari percobaan ya sih ya. Prototype. Penutupannya gimana nih? Tadi bro penutupan langsung matiin gitu aja kan? Matiin aja Fred. Udah apa ya? Bye bye.